Oke guys, kembali lagi bersama gue di Kick Off Sport. Ciao. Oke, kali ini ya kita akan membahas tentang World Cup kemarin 2026 ini yang telah usai ya, antara 48 tim ya, dari negara di seluruh dunia yang mengadu nasib ya, di Amerika Serikat ya, seperti kita rakyat biasa. Mereka juga menganut paham American Dream ya. Jadi mereka bertarung hingga akhir kemarin ya, pertandingan final kemarin yang mempertemukan antara Argentina, finalis tahun 2002, finalis Piala Dunia tahun 2022 di Qatar, melawan dan juara bertahan ya, melawan juara Piala Dunia tahun 2010 ya teman-teman. Jadi ini pertandingan sangat menarik ya. Sebelum pertandingan itu kan ada sedikit kontroversi ya, terutama di pihak Argentina ya, yang mana pihak Argentina ini terkesan dibantu dalam tanda kutip oleh wasit ya teman-teman. Dan secara realnya di lapangan pun sebenarnya kita juga bisa melihat ya bagaimana wasit ini memang terkesan memihak ya terhadap Argentina. Salah satunya adalah ketika pertandingan lawan Mesir, itu ada momen dimana Muhammad Salah itu kakinya diinjek ya di kotak penalti, dan itu ketika posisi itu tidak ada cek VAR ya kan. Terus kemudian ada golnya Mesir kalau nggak salah, itu dianulir karena ada pelanggaran yang 2 menit sebelum gol itu tercipta ya, yang mana itu momen perebutan antar pemain Argentina dan Mesir ya. Dan ada banyak lagi kontroversi yang diciptakan ketika pertandingan lawan Argentina ya, karena ya tidak bisa kita pungkiri ya bahwa engagement dari pemain Argentina ini, terus bagaimana mereka juara di Qatar edisi sebelumnya, membuat exposure tim Argentina ini sangat besar, dan pastinya itu akan berimpact kepada FIFA-nya itu sendiri, keuntungan secara komersil oleh FIFA gitu ya. Jadi ya masuk akal juga kalau misalkan Argentina dalam tanda kutip sekali lagi itu dibantu ya untuk sampai ke kancah grand final ya, yang pada akhirnya di semifinal Argentina melawan Inggris ya kan. Momen-momen tak terduga kembali lagi datang ya, sama seperti ketika Argentina melawan Argentina melawan saya agak lupa ya. Pokoknya Argentina itu comeback di akhir laga ketika Messi sudah Messi sudah on fire di akhir laga ya, di injury time kalau nggak salah. Saya lupa lawan apa ya. Terus di semifinal ya kan, Magic Argentina juga mulai kembali, yang mana Argentina juga bisa menciptakan, membalikan keadaan dari yang kalah seri jadi menang ya, melawan tim sekelas Inggris ya teman-teman, yang mana itu adalah tim yang bisa dibilang komposisinya itu cukup oke untuk bermain di kancah level ini ya. Dan uniknya ya di semifinal kali ini itu empat tim yang masuk ya dalam semifinal itu adalah 4 tim teratas di FIFA, ranking FIFA ya. Ya ini menarik karena bisa dikatakan bahwa jarang tim-tim besar, tim-tim ranking FIFA yang ranknya di atas itu bisa melaju secara bersama-sama ya, bukan hanya beberapa saja. Ini secara bersama-sama kompak ke semifinal dan urutannya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini sangat interesting sekali ketika melihat 4 tim ini berlaga ya. Terus kemudian setelah match antara Argentina Inggris ya, terus ada match antara Spanyol Prancis ya. Ini juga nggak kalah menarik teman-teman ya. Bisa dikatakan ini match yang menurut saya paling menarik ya dibanding finalnya bahkan, karena match ini tuh menunjukkan ya bahwa super power Prancis ya, juara 2018, grand final 2022 di Qatar ini tidak memastikan mereka untuk bermain secara tim ya, secara secara kompak ya.
ini yang ditunjukkan oleh Prancis ya, bagaimana mereka sampai ke semifinal. Ini mereka bermain secara menurut saya kurang kompak ya. Koordinasi tim antara Mbappe dengan siapa, dengan Olise, kemudian Mbappe dengan Digne ya, Mbappe dengan lini tengah, lini depan dengan Ousmane Dembele dan lain sebagainya. Ini ada eh, apa namanya, stagnansi dari lini tengah ke lini depan oleh Prancis ya, karena ya memang harus kita akui teman-teman ya, komunikasi itu sangat penting di sepak bola ya pastinya. Kalau misalkan mereka tidak bermain secara kolektif seperti seperti Inggris ya, itu permainannya sangat kolektif, itu mereka akan kalah karena koordinasi tim, kolektivitas itu sangat penting dalam sepak bola. Nah inilah yang kekurangan dari Prancis. Pemain mereka oke semua ya, pemain mereka bintang semua. Terus kemudian agresivitasnya mereka itu juga oke semua, tapi satu, kolektivitasnya itu kurang ya. Ketika mereka melawan lawan sebelum di semifinal mereka enak-enak saja, tapi ketika mereka melawan Spanyol ya, yang memang pada dasarnya mereka sepak bolanya itu secara kolektif seperti tahun 2010 zamannya Xavi ya, itu mereka bermain secara kolektif ya. Jadi mereka itu secara tim, nggak hanya individual, walaupun di sana ada Lamine Yamal, ada Gavi, ada siapa lagi, ada ada banyak pemain Spanyol ya, yang kemudian mereka tidak secara egois untuk bermain ya. Ini yang sangat membedakan. Orang-orang bilang wah ini fix menang Prancis karena Prancis punya Ousmane Dembele, Mbappe dan lain sebagainya, tapi orang nggak melihat bahwa Spanyol ini kolektivitasnya jago banget ya kan. Bisa dilihat dari pertandingan dari babak pertama sampai babak kedua, yang pada akhirnya memenangkan Spanyol dengan skor berapa ya kemarin, berapa guys, 2-1 kalau nggak salah ya, 2-1 lawan Spanyol ya, yang mencetak gol, aduh lupa saya, pokoknya 2-1 ya. Nanti boleh komen siapa yang mencetak gol Spanyol lawan Prancis di semifinal ya. Kemudian Prancis kalah ya, ketika Prancis kalah di menit 80 ke atas mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena compact defense-nya ya, kembali lagi kerjasama tim dan kolektivitas dari tim Spanyol ini tidak bisa dianggap remeh ya teman-teman, dan mereka bisa mempertahankan itu ya kan. Lalu kemudian di grand final itu juga sama, Argentina kurang pemain bintang apa mereka ya, super power mereka ya, mereka bisa mengalahkan tim-tim raksasa Eropa, Asia dan lain sebagainya, tapi di hadapan Spanyol ya, tim yang sangat kolektif ini mereka bisa kalah ya. Kalian bisa tahu lah sendiri bagaimana pertandingan itu terjadi grand final ya, yang mana menurut saya ini grand final yang menurut saya kurang seru karena golnya hanya sedikit, dan Argentina menurut saya ya, itu seakan-akan hanya setengah hati main gitu. Menurut saya kurang serius Argentina karena di dalam laga itu Argentina agresivitasnya berkurang sangat banyak ya, yang dimana pertandingan sebelumnya mereka lawan Inggris itu agresif banget, lawan tim-tim sebelumnya itu agresif, langsung press, langsung bermain keras dan sebagainya. Tapi di laga ini mereka itu sangat hati-hati, masuk akal juga karena Spanyol tim yang memiliki uh, apa namanya kerjasama tim yang bagus, koordinasi tim yang bagus ya, yang pada akhirnya mereka takut akan terjadinya gol di menit-menit awal ya oleh Spanyol ini ya. Jadi strategi Scaloni ini ya juga masuk akal juga bagaimana Spanyol bermain ya. Terus kemudian di babak kedua ya kan, pertandingan ini mulai yang pada akhirnya di menit 70 atau 80 atau 50 lupa saya, pokoknya di babak kedua gol dari Ferran Torres ya, dari dalam kotak penalti itu membobol gawang Martinez ya, penjaga gawang Argentina, yang membuat pertandingan ini usai dengan skor 1-0 ya teman-teman ya, hanya 1-0 di grand final 2026 ini ya. Ya kita tidak bisa pungkiri ada kontroversi ketika usai laga, bagaimana Enzo Fernandez dan siapa lagi,
kayak pemain Argentina yang mendorong Gavi itu ya, mereka itu permainan mental sebenarnya ya kan. Mereka membuat menginisiasi kekerasan itu untuk menghancurkan mental lawan mereka, dan itu menurut saya bumbu sepak bola. Jadi sepak bola semakin seru ya teman-teman. Dan di laga grand final ini pemain muda ya, Courtois dari Spanyol yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik, dan penjaga gawang terbaik kiper Spanyol Unai Simon kalau nggak salah ya, koreksi. Terus yang pemain top skorernya kalau nggak salah pemain dari Prancis depan, yaitu Kylian Mbappe ya. Di sini Lamine Yamal di edisi ini memang dia kurang perform jujur aja ya. Jadi ya itu overall ya recap Piala Dunia. Inggris yang tidak bisa, di perebutan tempat ketiga skornya sangat menarik 5-4 kalau nggak salah, banyak gol, jadi kayak fun football kesannya. Mereka ya nothing tulus. Inggris lawan Prancis ya, pada akhirnya Prancis kalah lagi ya. Itu membuktikan bahwa Prancis walaupun timnya banyak individu yang bagus, tapi kerjasama kolektifnya mereka itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi itulah ya yang mungkin bisa saya sampaikan terkait Piala Dunia. Oh ya, sama satu isu lagi yang kemungkinan ya tahun 2030 ya 2030 Piala Dunia akan ada 48 tim kalau nggak salah, atau 64 tim ya teman-teman. Jadi ada penambahan tim yang akan dimasukkan ke dalam kalender Piala Dunia edisi selanjutnya. Jadi ini peluang besar untuk Indonesia. Kalaulah misalkan sudah naik ke 48 tim atau 64 tim, itu membuat peluang Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara ini untuk masuk ke Piala Dunia di ajang terbesar di dunia ini ya teman-teman ya. Kita doakan aja semoga itu benar ya. Kalau bisa ditambahkan itu saya sangat senang ya, karena kapan lagi kita melihat di umur kita saat ini melihat negara Indonesia, lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan di ajang terbesar olahraga di dunia ya, selain Olimpiade tentunya ada di ajang terbesar di Piala Dunia ya teman-teman. Oke, itu recap singkat ya. Kita lanjut next episode lagi untuk membahas cabang-cabang olahraga lain, e-sport, volley, badminton, tenis ya, dan apalagi basket ya kayaknya kita akan bahas di edisi selanjutnya. Oke, kita lanjut besok lagi. Terima kasih yang udah nonton. Salam satu kick of sport. Ciao.